Di mata kuliah sistem pengukuran kali ini, kita akan membahas mengenai kalibrasi. Definisi dari kalibrasi itu apa sih? Sebenarnya kalibrasi itu membandingkan suatu alat ukur dengan alat ukur lain yang sudah diketahui outputannya, atau alat ukur lain yang dia akurasinya lebih tinggi. Di mana di sini yang dilihat adalah dari karakteristik statis sistem pengukurannya. Di bagian bawah ini adalah penggambarannya. Jadi di sini kita punya beberapa alat ukur. Yang pertama, ini di bagian tengah, itu adalah alat ukur yang akan dikalibrasi. Nah, alat ukur yang akan dikalibrasi ini dibandingkan dengan instrumen standar atau alat ukur lain yang nilainya sudah diketahui atau akurasinya lebih tinggi daripada alat ukur yang dikalibrasi di kotak tengah ini. Selain itu, perlu alat ukur lain untuk mengecek dari kondisi lingkungan. Jadi kita lihat sistemnya. Di sini ada inputan. Inputan ini diukur oleh instrumen standar. Lalu di sini alat ukur yang dikalibrasi itu dia juga menerima inputan lingkungan, yaitu inputan modifying dan inputan interfering, di mana keduanya ini juga diukur. Lalu di sini adalah outputannya. Misalkan mudahnya, di sini yang akan dikalibrasi itu adalah termokapel. Termokapel standar industri. Tentunya dia harus dikalibrasi ke standar yang lebih tinggi, misalkan standar nasional. Nah, di sini misalkan dua-duanya termokapel, tapi yang satu standar industri, yang satunya lagi standar nasional. Berarti yang masuk di kotak yang tengah ini adalah standar industrinya, sedangkan standar instrumennya itu adalah standar nasionalnya. Oke. Di mana di sini sebenarnya termokapel itu juga dia menerima efek dari lingkungan. Modifying dan interfering. Misalkan modifyingnya itu adalah temperatur dari lingkungan. Di mana yang sudah kalian pelajari, temperatur dari lingkungan itu akan berpengaruh terhadap alat ukur. Nah, di sini temperatur di lingkungan itu juga diukur dengan instrumen yang standar. Nah, misalkan efek lainnya itu adalah efek kelembapan. Di sini kelembabannya juga diukur oleh instrumen yang standar. Sehingga di sini bisa dikalibrasi nilai outputannya itu sebenarnya berapa sesuai dengan instrumen yang standar, atau kalau contoh yang tadi adalah standarnya yang nasional. Di sini saya akan memberikan contoh kalibrasi sederhana dari alat ukur intensitas cahaya, di mana saya menginstal aplikasi Lightmeter di HP. Ini aplikasi Lightmeter. Sebenarnya setiap HP itu dia sudah memiliki sensor cahaya. Itulah kenapa kalau HP kalian dibawa ke tempat yang terang, maka brightness-nya bisa menyesuaikan karena sebenarnya sudah ada sudah ada sensor cahayanya. Nah, sekarang tinggal dipasang aplikasi aja untuk Lightmeter-nya. Dan di sebelah kiri ini gambar dari luxmeter, anggap aja ini adalah luxmeter yang asli karena saya nggak bawa luxmeternya. Luxmeternya ada di lab kampus ya, anggap aja ini yang asli. Jadi kalau ada dua alat ukur seperti ini, maka mana yang harus dikalibrasi dengan mana? Tentu aja yang ini sebagai kalibratornya. Dan aplikasinya itu yang harus dikalibrasi. Karena di sini sensor cahaya antara HP 1 dengan HP yang lain itu berbeda-beda. Jadi outputannya itu bisa jadi berbeda-beda juga, tergantung tipe HP-nya. Oleh karena itu, aplikasi seperti ini harus dikalibrasi dengan alat yang asli. Kita coba ya. Di sini saya punya lampu belajar. Lampu belajar ini bisa disetting menjadi 3 terangnya. Terang sekali, sedang, dan juga agak redup. Nah, kita lihat pengukuran pertama.
Ini yang paling terang, pengukuran pertama. Kita tunggu nilai di like meternya. Anggap aja di sini 2000 ya. 2000 lux yang di lux meter yang asli. Di sini di aplikasi lux meternya 1980. Sekitar 1980, yang itu 2000. Maka saya tuliskan pengukuran pertama ini yang paling terang. Yang paling terang, lux meternya 2000, aplikasinya 1980. Lalu saya ganti brightness-nya di lampu belajar. Ini yang sedang. Kita tunggu sampai aplikasinya stabil. Misalkan di sini 400. Di aplikasinya sama ya 400. Oh, ini di K99. Lalu ini yang ketiga, yang paling redup. Misal ini di lux meternya 200. Di aplikasinya 191. Di sini kita cari nilai X-nya. Nilai X itu apa sih? Nilai X itu adalah faktor kali yang diinputkan di lux meternya. Jadi di sini di lux meternya, nah ini ada calibration atau faktor kali, dimana di sini 1. Nah, kalau dikalibrasi berarti bisa diganti. Ini nanti berapa? Caranya gimana? Caranya X itu adalah aplikasi dibagi dengan lux meter. Ya, tadi ini sudah saya hitung. Jadi 1980 dibagi 2000, 399 dibagi 400 dan seterusnya. Dan ini jawabannya. Lalu di sini di rata-rata, sehingga faktor kalinya itu adalah 0,97. Saya akan memasukkan faktor kali 0,97, tapi di sini nggak bisa. Ini kalau digeser itu ber 0,1 ya, jadi bisanya 0,9, lalu langsung ke 1. Karena ini 0,97, angka 7 lebih mendekati 1, jadi tetap sama seperti ini. Nah, di sini kalau aplikasinya bisa diganti 0,97 ya, berarti faktor kalibrasinya adalah 0,97. Karena tidak bisa diganti, maka diambil yang mendekati yaitu 1. Berarti tidak ada setting ulang, tetap seperti setting yang awal. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai akurasi dan repeatability, di mana kalian sudah tahu kan terjemahannya. Akurasi sama akurasi, repeatability adalah keterulangan. Oke, kita lihat semua lingkaran ini. Semua lingkaran ini sama halnya seperti papan panah, di mana yang tengah itu nilainya yang paling tinggi. Sama halnya di sistem pengukuran ini, yang tengah itu adalah yang paling mendekati dengan true value, sedangkan titik-titik ini adalah nilai dari pengukurannya. Jadi di sini semuanya titiknya ada 5, itu berarti pengukurannya dilakukan 5 kali dengan inputan yang sama. Kita lihat yang di sebelah kiri atas, di sini dia akurat karena semuanya masuk ke dalam lingkaran yang tengah, tapi dia tidak repeatable karena di sini nilainya saling berjauhan. Ke sebelah kanannya, di sini dia tidak akurat karena semuanya tidak ada di titik yang tengah, di luar titik yang tengah ya. Tapi di mana di sini nilainya itu saling berdekatan, berarti dia repeatable.
atau keterulangannya baik. Sedangkan ini yang bawah kiri, dia akurat plus repeatable, di mana semua nilai pengukuran berada di lingkaran yang tengah dan juga saling berdekatan. Dan yang sebelah kanan ini dia tidak akurat dan tidak repeatable, di mana di sini nilai dari pengukurannya itu dia tidak ada yang di lingkaran tengah dan juga berbeda-beda. Dan kalian pasti juga sudah mengenal mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Yang ada di slide ini itu adalah besaran pokok. Di mana besaran pokok itu inti dari semua besaran. Ada 7 jenisnya, yaitu waktu satuannya second, panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, arus listrik satuannya ampere, temperatur satuannya Kelvin, substansi satuannya mol, dan intensitas cahaya satuannya kandela. Semua alat ukur pada akhirnya akan merujuk ke 7 satuan ini. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan 1 second itu apa sih? Yang dimaksud dengan 1 second itu adalah perpindahan dari level paling dasar ke level berikutnya pada atom kaseum 133 dengan durasi 9 sekian periode. Contoh lainnya adalah 1 meter. 1 meter itu adalah panjang cahaya pada ruang vakum dengan interval 1/299 sekian second. Bagaimana semua satuan ini bisa tercipta? Awalnya, semua daerah itu memiliki patokan yang berbeda mengenai second, meter, kilogram, dan seterusnya. Akhirnya, pada tahun 1875, itu diadakan konferensi meter. Di sini menyatukan semua besaran. Akhirnya terciptalah 7 besaran pokok ini termasuk satuannya juga dan cara mencarinya itu dari mana. Ketujuh penjelasan ini itu adalah inti dari semua satuan. Alat ukur apapun pada akhirnya akan merujuk ke 7 besaran pokok ini. Coba kita lihat berikutnya yaitu besaran turunan. Misalkan area berasal dari panjang kali lebar atau sisi kali sisi, di mana dia satuannya adalah meter persegi, berasal dari meter kali meter. Volume pun begitu, panjang kali lebar kali tinggi. Ini meter pangkat 3, dan seterusnya. Jika ada alat ukur misalkan percepatan, dia satuannya adalah meter per second kuadrat. Nah, ini kan sebenarnya dari besaran pokok ya, meter dan juga second. Semua alat ukur, jika dikalibrasi, dirunut terus sampai yang paling tinggi, itu kalibrasi tertinggi adalah pada penjelasan ini. Semua alat ukur itu dikalibrasi dengan cara ini. Ini adalah yang paling tinggi. Bukan misalkan di stopwatch kalian langsung dikalibrasi dengan perpindahan atom ini, enggak. Tapi di sini adalah induk dari semua pengukuran. Jika membahas mengenai kalibrasi, ada yang dinamakan dengan traceability ladder atau tangga ketelusuran. Di sini ada kotak-kotak di mana semakin ke atas itu akurasinya semakin tinggi. Di sini misalkan ada pressure transducer. Pressure transducer atau sensor tekanan itu adalah elemen yang akan dikalibrasi. Nah, tentunya sensor tekanan ini harus dikalibrasi dengan sensor yang dia akurasinya lebih tinggi, yaitu standard lab, yaitu dengan standar pressure gauge. Nah, yang standard lab ini harus dikalibrasi dengan apa? Dengan yang akurasinya lebih tinggi lagi, yaitu transfer standar. Misalkan deadweight tester. Yang di sebelah kanan ini adalah deadweight tester. Ini adalah standard pressure gauge dari lab. Ini yang dikalibrasi. Nah, dikalibrasi dengan alat ini, yaitu deadweight tester. Di mana di sini ada fluidanya, yaitu oil atau minyak. Lalu di sini ada berat. Di mana sudah diketahui pasti bahwa beratnya X misalkan itu pasti tekanannya harus Y. Jika tidak sama, maka harus di-set ulang.
Nah, setelah itu deadweight tester ini dia dikalibrasi dengan apa? Dikalibrasi dengan primary standard. Di mana standar yang utama ini bisa ditemukan di NPL atau National Physics Laboratory, yaitu pressure balance. Nah, kalau kita lihat di deadweight tester ini, sebenarnya yang paling berpengaruh adalah beratnya kan. Nah, biasanya kalau dikalibrasi ke standar yang lebih tinggi itu yang dibawa adalah beratnya saja. Seperti yang saya katakan tadi, pada akhirnya semua satuan itu akan merujuk ke besaran pokok. Ini adalah contoh lain dari tangga ketelusuran, di mana di sini ada dua variabel, yaitu yang di sebelah kiri itu adalah variabel panjang dan yang sebelah kanan itu adalah variabel massa. Coba kita lihat yang sebelah kiri, di sini ada pengukuran suatu workpiece. Misalkan pakai meteran. Nah, meteran itu dikalibrasi dengan apa? Dikalibrasi dengan gauge and measuring equipment, di mana yang bisa mengkalibrasi dan punya alat itu adalah UKAS atau industri. UKAS yang ini United Kingdom Accreditation Service. Lalu alat ini dikalibrasi dengan apa? Tentunya alat yang dia akurasinya lebih tinggi, meskipun ini tempatnya masih sama ya, seperti yang bawah. Lalu alat working quality length standard ini dikalibrasi dengan apa? Dikalibrasi dengan laser interferometrik yang dimiliki oleh NPL National Physical Laboratory atau sama UKS atau industri. Laser ini dikalibrasi dengan apa? Dikalibrasi dengan sumber laser secondary. Namanya secondary kan pasti yang kedua, kan pasti ada yang primary. Primary adalah yang paling atas, di mana panjang gelombang dari laser HENE dengan panjang gelombangnya 633 nanometer. Pada akhirnya semua akan kembali ke besaran pokok yang tadi, dengan detail penjelasan yang seperti di slide sebelumnya. Semakin ke atas, lembaga yang bisa mengkalibrasi itu dia semakin sedikit. Karena semakin ke atas pasti akurasi alatnya juga semakin tinggi. Oke, kita lihat yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan ini adalah kalibrasi massa. Ini your weighing instrument atau timbangan milik kalian. Misalkan di rumah kalian punya timbangan badan, tapi waktu kalian tes di tempat lain itu kok hasilnya berbeda. Nah, kira-kira mana yang bisa dipercaya? Yang pertama, lihat dulu itu jenis timbangannya apa, lalu dilihat keakurasiannya seperti apa, dan juga tempatnya. Kalau misalkan kalian timbangnya di rumah sama yang punyanya lab, dan akurasinya lebih tinggi punyanya lab, ya berarti timbangan kalian harus dikalibrasi dengan punyanya lab. Nah, timbangan punyanya lab sendiri itu harus dikalibrasi dengan apa? Dikalibrasi dengan local standard weight. Ini adalah akurasinya. Jadi ada satu kesalahan dari 10 pangkat 4 pengukuran. Sampai yang paling atas akurasinya semakin tinggi ya. Punyanya local standard ini dikalibrasi dengan apa? Punyanya nasional. Yang dia portable atau bisa dibawa-bawa. Nah, yang punyanya nasional dikalibrasi dengan apa? Sama masih punyanya nasional yang dia itu secondary standard. Nah, secondary standard ini dikalibrasi dengan apa? Sama masih yang punyanya nasional tapi primary standard. Primary standard ini baru dikalibrasi ke international standard. Di mana di international standard ini hanya ada 3 kesalahan dari 10 pangkat 11 pengukuran. Ini adalah metode kalibrasi yang umum dilakukan. Cara yang pertama adalah output versus input, di mana input modifying dan input interfering-nya dinolkan. Bukan berarti dianggap nol, tapi semua kondisi itu dibawa ke standar laboratorium. Di mana di sini nanti uji cobanya diberikan input naik dan juga diberikan input turun. Tujuannya apa? Tujuannya juga ingin mengecek apakah ada atau tidak histerisisnya. Masih ingat ya histerisis? Yaitu
perbedaan nilai outputan dengan inputan yang sama. Misalkan timbangan, ingin mengalibrasi timbangan. Itu pertama diberi beban naik, setelah itu diberi beban turun. Lalu dilihat apakah ada atau tidak histerisisnya. Proses eksperimen berikutnya yaitu mencari hubungan antara output dan juga inputan lingkungan, baik input modifying maupun input interfering pada inputan yang konstan. Jadi di sini yang pertama adalah menentukan apakah efek dari lingkungan itu interfering, karena interfering itu hanya merubah zero bias atau nilai A-nya saja. Jadi bisa dicek dari outputan sebelum terkena efek lingkungan dan setelah terkena efek lingkungan. Apakah nilai outputan awalnya itu berubah atau tidak? Jika berubah, maka di situ ada input interfering. Jika tidak berubah, berarti di situ hanya ada input modifying. Nah, di sini yang KM itu digunakan jika hanya ada inputan modifying. Di mana KM ini adalah gradien dari efek lingkungan modifying. Gradien itu sendiri kan Y per X kan, di mana Y-nya itu adalah output dan X-nya itu adalah input. Karena di sini modifying, gradien modifying, maka inputnya adalah input biasa dikalikan dengan input modifying. Nah, di sini untuk inputannya itu diambil nilai tengahnya. Jadi ada inputan minimum plus inputan maksimum. Kalau nilai inputannya ada 2, otomatis harus dibagi 2 untuk mencari nilai tengahnya. Ini kalau dibalik kan dibagi 2 kan, tapi karena ini nggak dibalik, 2-nya di atas. Lalu ini delta output, delta input modifying tetap. Namun jika di situ ada input interfering juga, maka persamaannya menjadi seperti ini. Delta output sama dengan ini. Dia akan merubah zero bias kan input interfering. Gradien dari interfering dikalikan dengan input interfering dan modifying. Kenapa di sini ada 2 interfering dan modifying? Karena di sini hanya ada satu variabel lingkungan. Jadi dicek satu persatu. Misalkan di sini variabel lingkungannya yang dicek adalah temperatur. Nah, temperatur itu bisa jadi dia menjadi inputan interfering, bisa jadi dia menjadi inputan modifying. Harus dicek dulu. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Plus, ini untuk yang modifying. Sama seperti persamaan yang atas ini, tinggal merubah delta outputnya ke sebelah kiri dan ditambah dengan interfering. Dari persamaan ini diubah ke persamaan bawahnya untuk mencari gradien modifying. Oke, sudah tahu bedanya ya, berarti di sini kalau yang atas ini inputan yang berpengaruh hanya modifying, sedangkan yang bawah inputan yang berpengaruh itu adalah modifying dan interfering. Di mana kalian pertama kali harus mengecek dulu untuk nilai inputan interferingnya, apakah ada atau tidak. Karena yang paling mudah dicek itu adalah inputan interfering, dia hanya merubah zero bias atau merubah nilai A-nya. Proses kalibrasi yang berikutnya yaitu tes keterulangan. Di sini ingin mencari seberapa seringkah nilai output yang sama muncul jika diberi inputan yang stagnan atau yang sama. Nah, di sini juga ingin mencari nilai output rata-ratanya berapa dengan N percobaan atau N pengukuran. Dan di sini adalah OK ini itu adalah outputan pada pengukuran itu. Jadi misalkan pengukurannya ada 20, ya berarti nanti nilai OK-nya ada 20. Nilai outputan pengukuran 1 berapa, outputan pengukuran 2 berapa, dan seterusnya, lalu dibagi dengan jumlah pengukurannya. Itu adalah output rata-ratanya. Nah, di sini untuk mencari standar deviasinya, seberapa jauhkah persimpangannya dengan nilai tengahnya. Sedangkan ini adalah histogram di mana sumbu X ini adalah outputannya dan sumbu Y ini adalah
jumlahnya. Jadi misalkan di sini outputan sekitar 0,97 sampai 0,98 ya. Ini yang menunjukkan nilai ini adalah 5, misalkan di sini 5. Lalu berikutnya yang menunjukkan nilai 1 di sini lebih dari 40 pengukuran. Nah, ini terdistribusi normal ya seperti ini. Jadi yang paling banyak itu memang yang menunjukkan angka 1. Gunanya repeatability test ini apa sih? Yaitu tadi untuk mengecek apakah alat ukur tersebut bisa menunjukkan nilai yang sama jika diberikan inputan yang sama. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai kalibrasi metering system di PT Pertamina. Ini kebetulan dulu waktu S1 saya magang di sana dan meneliti mengenai ini. Latar belakangnya, mengapa saya mengambil kalibrasi? Karena saat mengamati di lapangan itu ada truk yang datang untuk mengisi BBM. Nah, di sini tiba-tiba setelah diisi, supirnya itu naik ke atas tangki truknya. Lalu dilihat di dalamnya, oh masih kurang. Kalau masih kurang ditambah, kalau lebih ya udah. Nah, tentu saja ini kalau kurang itu kerugian bagi konsumen. Kalau lebih itu kerugian bagi Pertamina. Nah, sebenarnya yang benar itu yang mana? Harus lihat dari truknya atau lihat dari metering sistemnya? Tentu kalau kalian sudah memperhatikan penjelasan saya yang tadi, harusnya dilihat dari metering sistemnya, bukan dilihat dari truknya. Karena menurut hierarki atau menurut tangga ketelusuran, itu truk di bawah dari metering sistem kan? Nah, jika metering sistemnya akurat dan presisi, itu akan meningkatkan mutu pelayanan. Maka di sini diperlukan kalibrasi untuk metering sistemnya. Supaya konsumen dan juga PT Pertamina-nya itu bisa sama-sama yakin uang yang dikeluarkan sesuai dengan BBM. Oke, kita langsung aja. Jadi proses yang ada di sana itu hanya proses penampungan saja. Jadi ada kapal tanker dari Balikpapan, Cilacap, dan sebagainya itu datang di PT Pertamina Manggis. Setelah itu ditampung dan disalurkan ke tempat-tempat lain. Bisa lewat kapal lagi atau lewat truk atau kapal yang lebih kecil, kapal tongkang. Dan setelah itu baru disalurkan ke industri atau SPBU. Tentunya di sini metering system menjadi hal yang utama karena mereka hanya menampung dan juga menyalurkan. Jika di situ metering sistemnya akurasinya rendah, maka akan berbahaya bagi perusahaan Pertamina maupun konsumen. Oleh karena itu, di situ metering sistemnya harus dikalibrasi. Nah, kalau seperti ini punyanya industri berarti harus dikalibrasi dengan apa? Tentu harus dikalibrasi dengan alat ukur yang dia punya akurasi lebih tinggi daripada metering system di Pertamina-nya itu sendiri. Yaitu dikalibrasi dengan metering system milik Badan Meteorologi. Bukan Badan Meteorologi ya. Kalau meteorologi dan geofisika itu kan yang mengurusi tentang cuaca, gempa, tapi kalau meteorologi itu yang mengurusi mengenai pengukuran termasuk kalibrasi. Jadi saat itu dipanggillah Badan Meteorologi setingkat provinsi untuk mengkalibrasi metering system. Jadi dikalibrasinya dengan metode master meter. Setelah itu perlu menghitung meter faktor. Lalu membandingkan meter faktor lama dengan meter faktor baru. Ini adalah bagian-bagiannya, ada separator, bookmeter, dan juga meter preset.
dan preset valve. Ini lebih jelasnya ya. Ini gambaran dari metering sistemnya. Jadi metering sistem itu sama seperti kalau kalian mengisi di SPBU, itu sebenarnya juga metering sistem. Nah, ini cara kerja master meternya. Jadi yang ini pompa, lalu disambungkan ke air separator, lalu disambungkan ke master flow meter. Ini yang milik Badan Meteorologi tingkat provinsi. Di sini diukur temperatur dan juga pressure-nya, temperatur dan pressure lingkungan. Dan juga di sini ada flow meter yang akan dikalibrasi, lalu ada valve-nya. Jadi ini flow-nya melewati master meter dulu, setelah itu baru melewati metering system yang akan dikalibrasi. Nah, dari situ akhirnya dicarilah meter faktor. Meter faktor ini seperti mengeset ulang. Harusnya metering sistemnya itu kalau beroperasi sama seperti metering sistem milik Badan Meteorologi, itu harus dikalikan berapa. Itu yang dinamakan dengan meter faktor. Nah, untuk mencari meter faktor ini diperlukan data dari master meter, setelah itu data arus, data density, termasuk juga efek lingkungannya diperhatikan, yaitu temperatur, pressure, dan juga termasuk fluidanya. Antara fluida satu dan fluida lainnya tentu densitasnya berbeda kan. Nah, di situ juga akan mempengaruhi dari metering sistemnya. Nah, ini perbedaan meter faktor lama dan meter faktor baru. Ini meter faktor lama. Dan ini meter faktor baru, ini hampir sama nilainya, 1. Jadi di sini dicatat metering sistemnya itu ada berapa. Plus di sini jenis fluida yang dialirkan itu apa aja, karena setiap fluida itu memiliki densitas yang berbeda, termasuk dicatat suhu fluidanya itu berapa. Dan ini densitas saat 15 derajat Celcius itu adalah densitas yang standar. Seperti yang kalian lihat, di sini akan ada perbedaan densitas jika temperaturnya berubah. Ini densitas yang standar 15 derajat Celcius 718. Namun saat temperaturnya 25 derajat Celcius itu adalah 710. Nah, harusnya yang dijual oleh Pertamina itu adalah densitas yang ini, yaitu densitas standar pada BBM 15 derajat Celcius. Ini berbeda dengan standar pengukuran lab ya, di mana standar pengukuran lab itu adalah 20 derajat Celcius. Tapi ini adalah standar untuk BBM, bukan standar pengukuran lab. Oke, ini perhitungannya. Jadi memperhatikan aspek lingkungannya juga, temperatur dan juga pressure. Nah, meskipun tadi kalian lihat di grafik ya, di grafik ini kan nggak seberapa jauh antara meter faktor baru dan juga meter faktor lama. Meter faktor lamanya sekitar 0,989 ya, sekitar itu. Meter faktor barunya sekitar 1. Tapi kalau ini digunakan untuk mengisi truk, maka akan terlihat perbedaannya. Misalkan di sini perbedaannya adalah 130 liter. Untuk setiap pembelian 8.000 liter BBM.
Ini konsumen mengalami kerugian 130 liter. 130 liter sekarang harga bensin berapa? Sekitar 10.000. 9.000, 10.000 ya tinggal dikalikan aja, itu sekitar 1 jutaan ya berarti. Ini ada tugas untuk kalian. Nomor 1, buatlah tangga ketelusuran dari alat ukur yang pernah kalian kerjakan di tugas pertama sistem pengukuran, yaitu alat ukur di industri. Masih ingat kan saat kalian membuat diagram blok sistem pengukuran? Nah, sekarang kalian membuat tangga ketelusurannya. Oke, sekian kuliah hari ini. Tetap di rumah ya. Dan jangan lupa selalu berdoa. See ya.